Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 ingin menyajikan atau memaparkan mengenai analisis penerapan KTKK, kesehatan dan keselamatan kerja, hygiene sanitasi pada Indomaret Mergasari Mojokerto. Next. Di sini ada anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ruja Anastasia Hilda Pratiwi, yang kedua Ervina Septianto Putri, dan terakhir saya sendiri Miftahul Umi Habibah. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Universitas Brawijaya, terutama dengan dosen pengampu mata kuliah ini, Profesor Dr. IR Komariatus Soliha, AMD HYPST, MKes IPU ASEAN ENG. Yang pertama ada daftar isi, pembuka, bab 1, latar belakang masalah, bab 2, teori dasar hygiene dan sanitasi, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, kesimpulan, dan terakhir penutup. Bab 1, pendahuluan. Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dalam tujuan pembangunan nasional, peran kedudukan tenaga kerja sangat dibutuhkan. Poin A, pernyataan tersebut diperkuat melalui peraturan Undang-Undang nomor 88 tahun 2019, yaitu kesehatan kerja perlu diperhatikan dan perlindungan agar nantinya pekerja sehat dan produktif. Kondisi kesehatan di lingkungan kerja harus benar-benar diperhatikan, khususnya di masa pandemi sekarang. Kondisi ini sangat rawan bagi para pekerja dimanapun mereka berada. Kesehatan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya ada kondisi fisik, ruangan atau kantor, situasi lingkungan kerja, tekanan pekerjaan, dan lain sebagainya. Depresi akibat kerja juga menjadi salah satu pengaruh terbesar yang berdampak pada kesehatan bahkan hingga nyawa seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tritma dan kawan-kawan 2016, mereka mendapati bahwa ada beberapa kondisi di suatu perusahaan industri yang tidak memenuhi standar, baik dari segi pencahayaan, kelembapan, udara, ketersediaan air bersih, dan sebagainya. Pada penerapannya, masih banyak perusahaan dan tenaga yang kurang menaruh perhatian pada K3, keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam hal ini adalah keselamatannya. Untuk itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul Analisis Penerapan K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Studi Kasus pada Indomaret, dengan harapan pembaca memahami faktor-faktor penunjang K3 dan dapat menerapkannya dengan lebih baik. Untuk teori hygiene itu artinya berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan, yaitu usaha suatu yang dilakukan melindungi diri untuk memelihara, meningkatkan derajat kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan untuk menjaga kesehatan. Hygiene mempunyai 3 bagian, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu personal hygiene, berasal dari kata Yunani yang artinya adalah suatu usaha perawatan diri untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan diri untuk seseorang, baik secara kesehatan maupun psikis. Yang kedua, informal hygiene merupakan suatu usaha kegiatan pencegahan yang menitik beratkan usaha pada kegiatan-kegiatan yang mendukung kebersihan, kesehatan, dan keselamatan jasmani ataupun rohani setiap pribadi dan juga lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu hygiene laboratorium. Itu adalah suatu usaha kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan saat di dalam laboratorium agar suatu laborat layak digunakan untuk kegiatan pemeriksaan ataupun penelitian, dan kegiatan itu bisa tidak mempengaruhi aktivitas tenaga kerja maupun hasil penelitian. Baik, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini kami meneliti di Indomaret Mergasari dengan kurun waktu 10 hari dari tanggal 20 sampai 30 April
Dan pengumpulan data yang kami lakukan itu berdasarkan dari tiga bagian ya. Yang pertama melalui observasi atau pengamatan, lalu yang kedua melalui kuesioner. Nah, kuesioner ini sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu lebih ke data diri, nama, umur, posisi. Lalu di bagian kedua, pertanyaannya itu lebih merujuk ke pemahaman dan juga kesadaran tentang pentingnya K3. Sedangkan di bagian terakhir, pertanyaannya itu lebih menjurus kepada penerapan K3 kesehatan yang dilakukan oleh karyawan Indomaret. Lalu, pengumpulan data yang terakhir itu dilakukan melalui dokumentasi berupa foto. Nah, yang selanjutnya ini adalah studi kasusnya. Bisa teman-teman lihat di PowerPoint, di bagian kuesioner yang pertama, ini data dirinya. Jadi kami mengambil sampel dari 4 karyawan Indomaret, yang mana 2 ini memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai pramuniaga, sedangkan yang satu sebagai asisten chief of store, dan yang satunya lagi sebagai kasir. Nah, lalu pada kuesioner yang bagian kedua, ini baru mengarah ke pertanyaan-pertanyaan terkait pengetahuan karyawan mengenai K3. Seperti yang dilihat pada PowerPoint, di sini ada pertanyaan-pertanyaan terkait seperti berapa kali toilet dibersihkan dalam sehari, kemudian jumlah toiletnya ada berapa, kemudian apakah ada ventilasi udara di ruangan karyawan, kemudian bagaimana Anda menilai penerapan K3, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk kuesioner bagian yang terakhir, itu lebih kepada outputnya. Apakah karyawan selama ini merasakan sakit-sakit tertentu akibat bekerja di Indomaret, atau kecelakaan tertentu selama bekerja di Indomaret. Nah, untuk kesimpulannya di sini, lebih kalau secara pengetahuan, itu karyawan di Indomaret bisa dibilang nilainya 3,5 dari 5, karena banyak dari mereka yang jawabannya berbeda-beda. Nah, saya kurang tahu ini mungkin ketika mengisi mungkin terjadi kesalahan atau mungkin salah hitung dan lain sebagainya, sehingga ada perbedaan. Kemudian dari hasil jawaban tentang K3, mereka kurang begitu paham atau pahamnya itu secara general. Nah, kemudian untuk implementasinya sendiri itu 4,0. Ini karena mereka melaksanakan setiap part dari kesehatan kerja, khususnya hygiene sanitasi, itu sesuai dengan standarnya. Seperti mereka membersihkan kamar mandi itu 3-4 kali seminggu. Kemudian mereka juga bisa dibilang rajin dalam membersihkan bagian-bagian dari Indomaret, kemudian secara ventilasi, sirkulasi udara, dan lain sebagainya itu juga sangat bersih, toiletnya pun juga sangat bersih. Nah, untuk outputnya itu juga sama, 4,0, karena kalau dari hasil observasi, penyakit atau kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan Indomaret ini terbilang cukup ringan. Biasanya mereka hanya sakit pusing, kemudian flu, batuk, juga semacam itu. Nah, sedangkan penyakit-penyakit itu kemungkinan besar mungkin tidak bisa dibilang bahwa itu disebabkan oleh karena lingkungan Indomaret yang kurang sehat, tapi itu juga bisa dari diri mereka sendiri. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu dari Indomaret sendiri sudah memiliki desain ruang yang kurang lebih sama dengan standar yang sama. Standar yang diterapkan baik dan dapat diimplementasikan juga dengan baik meskipun secara pengetahuan masih sedikit lemah. Maaf, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 6. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, mungkin saya sendiri mau bertanya. Saya Kalista Nugi dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok penyaji, apakah Indomaret Mojokerto sudah menerapkan sterilisasi di masa pandemi ini, khususnya kehigienisan pada toilet? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan.
Saya, Susan Apriliasari, izin bertanya, apakah ada asuransi kesehatan yang diberikan dari pihak Indomaret kepada karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja atau terjadi kayak penyakit kerja gitu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Susan. Terima kasih untuk Nungki. Mungkin dari anggota kelompok lain ada yang ingin memberikan jawaban atas dua pertanyaan yang sudah diberikan? Aku mau jawab pertanyaannya dari Kalista. Apakah Indomaret Mojokerto sudah menerapkan sterilisasi di masa pandemi ini, khususnya kehigienissan pada toilet? Seperti yang dibilang Hilda tadi, udah ada jadwalnya untuk membersihkan toilet dan tempat-tempat lainnya selain toilet. Tapi untuk toilet sendiri udah ada jadwal, jadi disediakan di belakang pintu tuh ada jadwal siapa yang bersih-bersih. Misalnya customer komplain kalau ada yang kotor, berarti yang ada piket jadwal hari itu tuh kata kasirnya bisa kena sanksi. Untuk pandemi saat ini disediakan disinfektan yang spray itu sama tisu basah buat membersihkan kloset kalau udah digunakan. Seperti itu sih. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Kalista? Cukup, terima kasih Saudara Ervina. Baik, terima kasih sudah menunggu. Untuk Susan, mungkin dari saya bisa memberikan jawabannya itu, kalau di Indomaret sekarang sudah ada asuransi atau mereka memberikan asuransi, nah tapi bukan sepenuhnya dari mereka. Jadi Indomaret ini bekerjasama dengan Allianz Life, itu dari Arta Jasa, itu memberikan kerjasama berupa asuransi yang diberikan kepada individu. Nah, kurang lebih sistemnya itu sama dengan kebanyakan asuransi di mana-mana, jadi harus ada premi yang dibayarkan gitu. Nah, cuman untuk besaran atau terkait detail asuransinya, saya belum dapat informasi tentang itu sejauh ini. Apakah dari Susan mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan? Ya, terima kasih Hilda atas jawabannya. Ya, terima kasih Susan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kami berterima kasih untuk partisipasi yang dari teman-teman semua. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih juga.